yang bersifat abstrak, ya, ia tidak menafikan unsur materi atau indrawi. Jadi seperti itu, Hani. Pandangan idealisme tidak memisahkan antara sesuatu yang bersifat abstrak yang ada dalam tataran ide dengan dunia materi. Kan kalau dalam arti kan metafisika itu adalah berkaitan dengan proses analitis atau mental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Oke, saya mencatat beberapa persoalan yang mendasar dari materi kuliah filsafat dakwah ini. Pada awal pertemuan kita sudah memiliki dasar pengetahuan tentang filsafat ya. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi kita ulang lagi, itu dasar pengetahuan kita kenapa harus belajar filsafat. Yang kemudian nanti ada filsafat dakwah, kita harus paham betul tentang istilah itu, tiga itu ya. Ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Sebagaimana kita pelajari, segala sesuatu ini kan ada hakikat. Nah, itulah bagian daripada ontologi, mengungkap ilmu tentang apa, hakikat sesuatu. Dan gak cukup di situ, kemudian dilanjutkan dengan epistemologi. Bagaimana sesuatu itu bisa terjadi? Nah, ini pertanyaan epistemologis. Kemudian aksiologi, ini kan merambah kepada fungsi, kenapa sesuatu itu ada dan apa gunanya. Nah, pada kuliah kali ini ada beberapa catatan. Yang pertama saya catat ini tentang idealisme dalam Islam. Idealisme dalam Islam. Isme itu artinya paham. Ideal itu sesuatu yang bersifat cita-cita. Nah, dalam Islam sebetulnya sudah mengajarkan secara doktrin ya, bahwa umat Islam ini harus bersikap idealisme. Bahkan doa sapu jagat yang diajarkan oleh Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga merupakan sebuah idealisme bahwa seorang muslim itu harus memiliki cita-cita. Apa cita-citanya? Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini satu idealisme. Jadi kalau orang tidak ada, atau kalau ada orang tanpa idealisme, itu sebetulnya sudah mati secara teori, sudah mati. Makanya idealisme itu harus dipelihara. Nah, idealisme dalam Islam ya, tentu sudah dipelihara oleh Al-Quran itu sendiri, bahwa manusia harus memiliki satu cara pandang yang luas, bahwa hidup yang ada ini bukan sekedar di sini, tetapi ada fase lagi hidup setelah kematian. Nah, kalau itu sudah dimiliki satu keyakinan itu, ini kemudian masuk ke dalam teologi bahwa manusia itu ya secara aksiologinya kenapa diciptakan, kan sudah tahu jawabannya. Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini diungkapkan oleh Allah secara ideal bahwa Allah tidak menciptakan manusia itu kecuali hidupnya hanya untuk mengabdi. Mengabdi ini bagian daripada kegunaan manusia di dunia ini, mengabdi kepada Allah. Yang kedua sebagai khalifah, Al-Baqarah 30. Jadi Islam sangat memelihara idealisme seseorang. Maka sebetulnya yang memiliki visi yang jelas, visi yang ke depan, visioner itu adalah ya umat Islam. Umat Islam harus punya visi yang ke depan, karena hidup bukan hanya dunia tetapi akhirat juga. Dan dipelihara oleh agama dengan doa-doa tadi. Salah satunya adalah doa sapu jagat itu adalah tentang idealisme. Bahkan karena adanya faktor idealisme, Islam yang tadinya ya hanya tumbuh sedikit di pojokan kota Mekah,
Tapi karena Rasulullah SAW adalah seorang yang visioner, memiliki jangkauan ke depan, apalagi menjadi tugas kerasulan, maka semua yang dilakukan, dakwah yang disampaikan, gerakan-gerakan yang dilakukan itu dalam rangka mewujudkan idealisme itu. Artinya di sini bahwa bagaimana merealisasikan sebuah ideologi, sebuah idealisme, yaitu Islam. Tujuannya adalah Islam rahmatan lil alamin.